Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Karunia dengan NIM 19.32112. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pekerjaan. Jadi apa sih itu rancangan pekerjaan? Rancangan pekerjaan merupakan suatu proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan atau metode-metode yang dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang lainnya. Dalam rancangan pekerjaan ini juga menentukan hubungan antara para manajer dengan karyawannya atau hubungan karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Nah, peran sumber daya insani dalam rancangan pekerjaan ini sangatlah dinamis, di mana pemikiran-pemikiran dan juga pemasukan-pemasukan yang cerdas tidak hanya datang dari atasan kepada karyawannya, tetapi para karyawan juga mempunyai hak untuk merancang pekerjaan mereka. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan pekerjaan. Yang pertama adalah rancangan haruslah mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan. Yang kedua, mencapai hasil dan juga kepuasan pekerjaan secara maksimal. Dan yang ketiga adalah para pelaku atau para pelaksana haruslah berperan sebagai umpan balik. Secara umum, rancangan pekerjaan yang baik dan tepat akan menghasilkan pada tingkat efisiensi, efektivitas dan juga produktivitas dan kepuasan pekerjaan yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai elemen rancangan pekerjaan. Elemen rancangan pekerjaan ini dibagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur organisasi, yang berkaitan erat dengan rancangan pekerjaan yang efisien untuk mencapai output pekerjaan-pekerjaan para karyawannya. Di unsur ini terbagi menjadi 3 macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan mekanik. Pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi suatu tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan juga tenaga. Hasil dari identifikasi ini akan menentukan spesialisasi. Pendekatan ini biasanya menekankan pada waktu, biaya, latihan kerja, dan juga pada efisiensi. Yang kedua ada pendekatan aliran kerja. Pendekatan ini dipengaruhi oleh komoditi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau organisasi tersebut guna menentukan urutan dan juga keseimbangan pekerjaan. Yang ketiga ada praktik-praktik kerja. Nah, pendekatan ini biasanya itu pelaksanaan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan. Ini bisa berdasarkan kebiasaan dalam perusahaan tersebut atau kontrak perjanjian serikat kerja karyawan. Yang kedua ada unsur lingkungan. Unsur lingkungan yang mempengaruhi rancangan pekerjaan adalah terjadinya tenaga kerja yang potensial, yang memiliki kemampuan dan juga kualifikasi yang sesuai dengan perusahaan, dan pengharapan-pengharapan sosial seperti terciptanya lapangan kerja, adanya kompensasi, dan juga adanya hidup yang layak. Nah, yang ketiga ada unsur perilaku. Unsur perilaku ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi artinya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Nah, di sini para karyawan, para pekerja itu diberikan keleluasaan, kewenangan atau hak untuk menentukan putusan atas suatu pekerjaan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada variasi. Variasi ini artinya memperkaya pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan rutin. Nah, yang ketiga ada identifikasi tugas. Nah, untuk mempertanggungjawabkan suatu tugas dan pekerjaan, maka pekerjaan ini haruslah diidentifikasikan sehingga terlihat kontribusinya yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan. Nah, yang keempat ada umpan balik. Umpan balik ini diharapkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh suatu pekerja atau karyawan mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik sehingga akan memotivasi pekerjaan selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik rancang ulang pekerjaan. Berbagai perubahan itu menuntut suatu perusahaan atau organisasi untuk merancang ulang macam-macam pekerjaannya. Ada 2. Yang pertama adalah penyederhanaan pekerjaan. Penyederhanaan pekerjaan ini ditempuh dengan cara pembagian tugas atau pekerjaan untuk masing-masing karyawan. Yang kedua ada overspesialisasi. Overspesialisasi ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan itu adalah memindahkan karyawan dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lainnya tanpa mengubah suatu jabatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi suatu kejenuhan. Yang kedua ada perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan itu adalah meningkatkan atau menambah pekerjaan dan juga keanekaragaman pekerjaan. Yang ketiga ada penggayaan pekerjaan. Penggayaan pekerjaan ini adalah meningkatkan dan juga menambah tugas-tugas yang lebih berharga kepada karyawan. Penggayaan pekerjaan ini mencoba untuk meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan juga kendali. Nah, yang keempat ada regu kerja otonomi. Regu kerja otonomi ini adalah sekelompok para pekerja
yang mempunyai tugas dan juga tanggung jawab yang sering meliputi para manajer. Biasanya berisi 13-15 orang yang saling melatih untuk melakukan pekerjaan yang satu atau pekerjaan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kualifikasi dan kuantitas. Yang pertama ada standar personil. Langkah-langkahnya adalah penarikan, seleksi, dan juga pelatihan. Keratan hubungan antara standar personil dan juga spesifikasi pekerjaan haruslah dipahami karena berhasil atau tidaknya suatu pemangku jabatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dipengaruhi oleh ada tidaknya persamaan kualifikasi pekerja dengan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua ada penentuan standar personil. Untuk menentukan suatu standar personil ini diperlukan suatu organisasi yang ditempuh secara sistematis seperti analisis jabatan yang diikuti dengan menyusun deskripsi jabatan yang diperlukan. Spesifikasi pekerjaan yang dapat dikatakan sebagai standar personalia yang dapat dipergunakan sebagai pembanding calon karyawan yang akan diisi sehingga akan menentukan dasar bagi proses penentuan seleksi. Yang ketiga adalah kuantitas kebutuhan personalia, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah peramalan kebutuhan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah peramalan penjualan, peramalan produksi, penjualan yang ingin dicapai, dan juga penentuan kebutuhan karyawan. Penentuan kebutuhan karyawan ini haruslah memperhatikan tiga faktor. Yang pertama adalah kelahiran yang selalu berubah-ubah akan berdampak kepada jumlah penduduk yang berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah meningkatkan teknologi yang berdampak pada dibutuhkannya tenaga ahli dan juga tenaga teknik. Nah, yang ketiga adalah perubahan sosial yang akan berdampak pada angkatan kerja dan juga sifat mereka. Kedua adalah analisis kebutuhan tenaga kerja, yaitu menganalisis kemampuan tenaga kerja yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja atau karyawan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tingkat absensi. Mengetahui kenapa sebab tidak hadir dengan cara yang pertama adalah mencatat nama-nama yang sering tidak hadir, lalu mencatat penyebab kenapa tidak hadir, lalu perhatikan jenis kelompok usia yang sering tidak hadir dan juga hari-hari yang sering tidak hadir. Lalu yang terakhir adalah mencatat kondisi pekerjaan. Yang kedua adalah perputaran karyawan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi perputaran karyawan keluar masuk organisasi atau satu perusahaan yang menjadi petunjuk kestabilan karyawan. Namun, perputaran karyawan yang sering terjadi akan menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena yang pertama adalah adanya biaya tambahan dan juga biaya baru sebagai penarikan karyawan. Yang kedua adalah harus adanya proses penyesuaian bagi karyawan baru dan akan memungkinkan juga pemberhentian alat-alat produksi ketika penarikan karyawan baru atau pergantian karyawan. Ini adalah dengan maksud untuk mempengaruhi dari para pekerja melalui keputusan-keputusan administrasi seperti promosi, pemberhentian sementara, pemindahan, kenaikan, memberi informasi kepada para pekerja tentang kemampuan-kemampuan dan kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan pekerjaannya masing-masing. Tujuan analisis pekerjaan, worker training untuk tujuan-tujuan pelatihan, worker mobility untuk tujuan mobilitas pekerja, yaitu dinamika masuk keluarnya seorang dalam posisi-posisi pekerjaan dan okupasi tertentu. Efisiensi ini mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas fisik lainnya dengan referensi tertentu pada kegiatan-kegiatan kerja termasuk prosedur-prosedur kerja, susunan kerja, dan standar-standar kerja. Safety sama dengan efisiensi, tapi perhatiannya lebih diarahkan pada identifikasi dan peniadaan perilaku-perilaku kerja yang tidak aman. Yang keempat ada human resource planning. Ini meliputi kegiatan-kegiatan antisipatif dan reaktif melalui suatu organisasi untuk memastikan organisasi tersebut memiliki dan akan terus memiliki jumlah dan macam orang pada tempat yang tepat, waktu yang tepat. Yang terakhir ada legal atau quasi legal requirement, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan. Jenis analisis pekerjaan ada dua, jenis analisis pekerjaan tradisional dan analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil.
Prinsip analisis pekerjaan. Prinsip analisis pekerjaan harus memberikan semua fakta penting yang hubungannya dengan pekerjaan. Analisis pekerjaan harus dapat memberikan fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Analisis pekerjaan harus sering ditinjau bila perlu diperbaiki. Analisis pekerjaan harus dapat menunjukkan unsur-unsur pekerjaan yang paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan dalam setiap pekerjaan. Analisis pekerjaan harus dapat memberikan informasi yang terteliti dan dapat dipercaya. Metode analisis pekerjaan ada 3. Yang pertama metode observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga kuesioner. Menjelaskan materi yang kedua, tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama ada job description yang berisi informasi pengidentifikasian pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban. Spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Yang kedua ada job classification, penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang ketiga ada job evaluation, suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing dalam organisasi dan dalam pasar tenaga luar yang terkait. Job design instructing meliputi usaha-usaha untuk mengalokasi dan merestrukturalisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan di dalam berbagai kelompok. Yang ketiga ada personal requirement atau specification, berupa penyusunan persyaratan-persyaratan atau spesifikasi-spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan, seperti pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, sifat dan ciri-ciri yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang terakhir ada performance appraisal, tujuan penting daripada penilaian performa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma, NIM 19.3126. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 akan menyampaikan apa itu analisis pekerjaan, manfaat, serta tujuannya. Analisis pekerjaan itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama, analisis dan pekerjaan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan lainnya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan atau sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis. Analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Kemudian manfaat analisis pekerjaan bagi karyawan. 1. Memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaan pada jabatan yang ditempati. Kedua, menentukan kebutuhan-kebutuhan pelatihan bagi para karyawan. Ketiga, mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan yang potensial. 4. Mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu. Kelima, merencanakan kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang. Kemudian manfaat dari analisis pekerjaan bagi perusahaan. 1. Menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Kedua, menentukan basis regional bagi struktur kompensasi. Ketiga, membantu revisi struktur organisasi, memperbaiki alur kerja organisasi atau perusahaan. 4. Standar prestasi kerja yang realistis, memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi. 5. Menetapkan garis promosi dalam semua departemen dan organisasi. Baik, selanjutnya tujuan analisis pekerjaan. Tujuan analisis pekerjaan yaitu 1. Job description yang berisi informasi pengidentifikasian pekerjaan, riwayat pekerjaan,
kewajiban-kewajiban pekerjaan dan pertanggungjawaban, spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. 2. Job classification, yaitu penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. 3. Job evaluation, yaitu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. 4. Job design in structuring, yaitu meliputi usaha-usaha untuk mengalokasi dan merestrukturalisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Kemudian yang kelima yaitu personal requirement atau specification, yaitu berupa penyusunan persyaratan-persyaratan atau spesifikasi-spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan, seperti pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, sifat-sifat dan ciri-ciri yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Keenam, yaitu performance appraisal, yaitu tujuan penting daripada penilaian performansi performance ini adalah dengan maksud untuk mempengaruhi dari para pekerja melalui keputusan-keputusan administrasi seperti promosi, pemberhentian sementara, pemindahan, kenaikan gaji, memberi informasi kepada para pekerja tentang kemampuan-kemampuan dan kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing. Selanjutnya yaitu worker training, yaitu untuk tujuan-tujuan penelitian. Selanjutnya worker mobility, yaitu untuk tujuan mobilitas pekerjaan atau karir, yaitu dinamika masuk keluarnya seseorang dalam posisi-posisi pekerjaan dan okupasi-okupasi tertentu. Selanjutnya efisiensi, yaitu ini mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas fisik lainnya dengan referensi tertentu pada kegiatan-kegiatan kerja, termasuk prosedur-prosedur kerja, susunan kerja, dan standar-standar kerja.